Teman saya itu habis interview selisih 2 minggu, diproses, green job-nya turun. Istilahnya kita jalan-jalan lah, visa turis. Untuk saat ini di Makau itu banyak calo-calo. Oke guys, jumpa lagi dengan kami Mas Jai. Di video kali ini saya akan mencari teman-teman yang di sini karena saya masih baru di Makau. Dan saya di sini akan mencari kemungkinan ada orang Indo di tempat wisata ini. Nanti akan saya wawancarai prosesnya, apalah intinya proses ke Makau dan suka dukanya gimana. Dan tidak usah panjang lebar lagi. Cekidot, ikuti saya. Oke guys, saya di sini akan mencari kemungkinan orang Indonesia, kemungkinan ada. Ini tempat wisatanya Makau, gereja tua guys. Oh, di sana kayaknya ada Mas Indo. Halo Mas Indo ya? Iya Mas. Mas boleh nggak minta waktunya wawancara sebentar, ini saya mau dokumentasi tentang cara bekerja di Makau. Boleh. Kalau boleh tahu Masnya di sini udah lama Mas? 4 tahun Mas. Ya udah Mas, ya maaf nanti saya minta waktunya ya Mas ya. Ini biar nanti teman-teman kalau ke Makau itu biar apa ya, tahu caranya gimana gitu Mas ya. Oke siap Mas. Tapi nggak ganggu kan? Enggak insya Allah enggak. Oke. Cuma sebentar, kemungkinan nggak sampai 15 menit Mas. Oke siap. Oke guys, kita langsung tanya-tanya Masnya. Kalau boleh tahu Masnya namanya siapa Mas? Heru. Mas Heru dari? Asli Banyuwangi, sekarang domisili di Ngawi Mas. Oke Mas, ya, ini salam kenal dari saya Mas Jai Mas ya. Oke, saya akan wawancarai Mas hari ini langsung. Oke Mas, saya mau tanyakan proses ke Makau itu bagaimana? Kalau mau proses ke Makau itu Mas ya, ada beberapa cara lah. Bisa via online, langsung ke perusahaannya, kita video call, interview. Kalau memang udah fix keterima, ntar sama pihak company-nya nanti dikirimin visa kerja. Terus untuk yang kedua itu bisa dengan mandiri. Jadi kalau zamannya saya dulu tahun 2019 ya, itu kita ke Makau, istilahnya kita jalan-jalan lah, visa turis, jalan-jalan. Ntar di sini kita bisa cari agensi yang menyalurkan pekerjaan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kita begitu. Tapi kalau untuk saat ini di Makau itu wah medeni lah bahasanya Mas, susah, banyak calo-calo, terus menjanjikan kesini itu dapat kerja, dapat job, ternyata udah bayar job di sini nggak dapat kerja gitu. Jadi intinya kalau mau ke Makau itu kita harus benar-benar teliti, hati-hati, cari kalau memang ada teman atau saudara yang benar-benar kenal. Kalau cuma lewat media sosial itu membahayakan diri kita sendirilah. Soalnya udah banyak yang ketipu juga. Pasti semua teman-teman yang pernah lihat YouTube kasus di Makau itu yang terlantar lah, bayar uang job tapi ternyata nggak dapet job begitu. Setelah uang job gitu di Makau itu Mas ya, semua tergantung dari company-nya. Ada yang bayar 15.000, ada yang 20.000, itu tergantung kita kenal agensi sama kita kenal temen. Contohnya saya kemarin ada temen dari Indonesia, temen X Taiwan. Lah kebetulan di tempat saya kerja ada kuota untuk TKI. Jadi saya bilang ke bos saya, ini saya ada temen mau kerja ke Makau, teman baik saya gitu. Terus akhirnya interview, video call, ditanya-tanya, oke. Terus bosnya oke mau. Jadi teman saya itu habis interview selisih 2 minggu, diproses, green job-nya turun. Dia langsung terbang ke sini, langsung ke Makau. Jadi di Indonesia itu aman-aman aja, nggak ada pertanyaan istilahnya. Kamu ke Makau ngapain ya? Tinggal kita tunjukin aja green job kita, visa kerja kita ke imigrasi, itu udah aman. Terus untuk biayanya itu yang fantastis, cuman 2.000 MOP. Kalau uang Indo sekitar paling enggak 4 juta. Itu beruntung banget. Padahal di sini itu bisa jadi uang job ada yang kena 15.000 sekitar 30 juta, ada yang 20.000, tergantung dari istilahnya kerjaannya apa. Tapi sebenarnya itu kalau masalah uang job yang saya tahu loh ya, itu nggak sampai segitu. Yang saya tahu yang dari bos saya itu ya sekitar 2.000 lah, 1.500 buat proses, yang 500 itu untuk uang capek untuk agensi. Terus ini Mas tanya, emang di Makau itu
prosesnya nggak sama seperti Taiwan ya, ada medical, kayak vaksin atau foto seperti di PT itu Mas? Itu tergantung dari company-nya Mas. Tapi kalau untuk di company saya, karena company kecil, jadi bos nggak mewajibkan kita itu medical check up. Tapi kalau untuk security, yang company yang besar-besar yang kerja di hotel, itu pasti ada medical check up-nya. Terus Masnya di sini berapa tahun Mas? Kurang lebih 4 tahun lebih lah Mas. 4 tahun itu kalau di Taiwan kan setiap tahun medical, terus ada agensi setiap bulan. Kalau di Makau gimana? Ya ini, itu semua tergantung dari bosnya Mas. Selama saya 4 tahun, kontrak pertama 1 tahun, terus ditambah lagi 1 tahun, yang ketiganya itu langsung 2 tahun. Sepeser pun nggak mengeluarkan biaya. Tapi ada juga yang teman saya itu ya saya tanya-tanya itu tiap agensi itu beda-beda. Ada yang bayar 3.000, ada yang bayar 8.000, ada yang bayar 5.000. Semua tergantung agensi lah dan juga kebaikan majikan masing-masing. Intinya itu. Kalau medicalnya tadi nggak perlu Mas? Kalau di tempat kerja saya nggak perlu. Berarti intinya ke Makau itu kalau proses misalnya umur nggak dibatasin selagi bos mau, terus tato atau mata minus itu sebenarnya bisa nggak? Setahu saya itu kalau batasan umur ya Mas ya, kalau memang bosnya mau itu nggak jadi masalah. Terus masalah kayak tato apa itu nggak jadi masalah. Soalnya di sini tuh tahu sendiri anak Filipina, anak Nepal itu semua tatoannya itu badannya full tato semua, nggak ada masalah. Yang penting ada kemauan kerja, semangat. Berarti yang penting bisa bahasa, pokoknya intinya gitu Mas ya. Ya itu sangat penting, bisa bahasa dari 3 bahasa Mandarin, Kantonis, Inggris. Paling setidaknya 80% harus menguasai. Kalau cuman istilahnya kalau di Taiwan tuh bisanya meo, putong kayak gitu mah ya agak susah sih Mas. Iya. Terus intinya di Makau kita ada uang, kita istilahnya kita bisa bahasa. Tapi kalau kita istilahnya waktu interview nggak keterima ya susah juga sih. Tapi intinya kalau memang mau kesini tuh ready 1 bahasa Mas. Sama istilahnya ya uang untuk persediaan kita hidup di sini lah. Soalnya di Makau itu semua itu kita bayar sendiri Mas. Mulai makan, tempat tinggal itu kita nyewa sendiri. Makau itu kerjanya apa Mas? Contoh-contohnya apa seperti di Taiwan kayak pabrik itu? Kalau di Makau itu pabrik ada Mas, tapi kecil, home industri kayak pabrik mie, pabrik sosis ada, tapi jarang sekali. Tapi yang kebanyakan itu job itu di toko, terus di hotel, security itu juga ada, di taman juga ada. Oke Mas, nih tanya lagi, itu tempat kerja sama lokasi kita ngontrak atau mes itu jauh nggak? Kalau masalah tempat tinggal dan kerjaan itu Mas, itu semua tergantung dari diri kita masing-masing. Kita misalkan kita kerja istilahnya di Taipa gitu kan, terus kita nyamannya tinggal di Makau, itu kan tergantung diri kita sendirilah. Kalau untuk saya sendiri ya kan saya kan tinggalnya di Makau, kerjaan di Taipa, jadi untuk perjalanan naik bis itu sekitar setengah jam kurang lebih. Jadi untuk dekat jauhnya itu tergantung pilihan kita sendiri. Kalau kita pengen nggak capek ya kita cari kontrakan yang istilahnya dekat dengan kerjaan. Tapi semua itu tergantung dari tempat, ada yang mahal, ada yang murah gitu. Rata-rata berapa duit Mas kontrakan itu 1 bulan? Kalau saya sendiri Mas ya, 1 bulan itu 2.500 MOP. Kalau dirupiahkan ya hampir 5 juta lah. Itu 1 kamar untuk 2 orang, saya dengan istri saya. Tapi kalau untuk yang di luar kamar, di ranjang, 1 orang 2 gitu, itu biasanya itu kalau yang bawah itu tergantung dari yang punya kosan lah, yang punya kontrakan. Ada yang 900 untuk yang bawah, untuk yang ranjang atas itu 800 begitu. Oh berarti tergantung bosnya Mas ya? Bukan masalah tergantung bosnya Mas. Kalau kita tempat tinggal kita itu bukan masalah bosnya, tergantung pilihan kita. Jadi setiap company itu biasanya yang company besar-besar itu menyediakan tempat tinggal atau mes. Tapi
kebanyakan nggak ada yang betah, soalnya satu ruangan itu bisa ditempatin 10 orang, 8 orang, jadi nggak betah, nggak nyaman begitu. Jadi kalau ingin tinggal di luar yang disediakan company, kita diganti uang kompensasi 500, biasanya seperti itu. Suka dukanya di Makau itu gimana Mas? Sekarang sukanya dulu atau dukanya? Kalau untuk sukanya Mas ya kita kerja di Makau itu gimana ya? Kita kalau libur kan kita kerja di Makau, terus kita libur, kita itu bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu, bisa ke Hong Kong, bisa ke Cina begitu. Jadi nggak ribet lah. Kalau kita ke Taiwan, kalau misalkan libur 1 hari, kalau kita ingin ke Makau kan ya nggak bisa ke luar negeri. Kalau di Makau, kerja di Makau, kita ingin ke Hong Kong, libur 1 hari itu bisa Mas. Jalan-jalan ke Hong Kong, jalan-jalan ke Cina gitu bisa. Jadi cuma modal paspor ya Mas ya? Iya, soalnya kita masuk ke Hong Kong itu pakai nggak ribet lah, nggak ngurus nggak ngurus visa, ngepan visa gitu nggak. Cuman kalau ke Cina gitu kita beli visa. Ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Itu yang kalau 1 hari kalau nggak salah itu 185 lah kalau nggak salah loh ya. Tolong dikoreksi kalau yang tahu. Iya. Terus ya kemungkinan dukanya Mas, dukanya gimana? Kalau masalah dukanya sih di sini bener-bener kerja, beda sama Taiwan Mas. Di pabrik kita bisa duduk, bisa itu, tapi kalau di sini bener-bener kerja. Berarti kalau berangkat jam 9 gitu nanti ya pulang jam 9 Kalau saya gitu. jam kerjanya itu ya dari pemerintah kan 8 jam. Tapi di company saya itu kerjanya itu 11 jam. Kerja setengah 10, pulang jam 9, setengah jamnya dipotong untuk makan begitu. Mungkin ada pesan-pesan disampaikan bagi teman-teman yang mau ke Makau Mas, mungkin ya pesan-pesannya gimana gitu ya, sedikit aja. Untuk teman-teman yang ingin kerja di Makau ya pesan saya hati-hati dengan maraknya calo yang ada di medsos. Itu benar-benar tolong diperhatikan, hati-hati. Jangan sampai Anda tertipu, uang hangus, nggak dapat kerja, di sini kelantungan, akhirnya pulang Indo sia-sia. Jadi kalau ingin kerja ke Makau, tolong cari informasi yang benar-benar valid. Oke Mas, terima kasih atas waktunya, mungkin mengganggu liburan sampean Mas ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sukses juga buat Masnya. Channel TKI Taiwan semoga sukses. Amin. Tambah subscriber, pokoknya tambah follower lah. Tambah sukses. Terima kasih Mas. jadi enak saya ya. Iya. Dan selamat beraktif lagi. Bye bye Mas. Bye bye. Lagi